Pemirsa, bakal calon wakil Bupati Bandung Atep berkomitmen akan memajukan sepak bola di daerah tersebut. Mantan Kapten Persib itu menyebut fasilitas lengkap di Kabupaten Bandung bisa menjadikan klub daerah tersebut disegani. Mantan Kapten Persib Atep memutuskan maju di pemilihan Bupati Bandung untuk mengembangkan sepak bola di daerah ini. Atep berpandangan sepak bola di Kabupaten Bandung memiliki potensi bagus karena memiliki fasilitas lengkap seperti stadion bertaraf internasional dan memiliki klub sepak bola Persikab. Namun saat ini menurutnya belum dikelola secara maksimal. Mantan Kapten Persib ini berkomitmen akan membentuk lapangan bola di setiap kecamatan dan menjadikan klub sepak bola Kabupaten Bandung jadi disegani. Yang ada di kabupaten, saya akan hidupkan lagi atmosfer masyarakat ataupun atmosfer potensi-potensi sepak bola yang ada di kabupaten ini untuk begitu bangganya ketika bermain untuk Persikab. Saya akan perbaiki lapangan-lapangan yang ada di kecamatan, minimal satu kecamatan lapangan itu bagus. Artinya kalau sudah lapangan bagus, pecinta sepak bola ataupun dari potensi-potensi adik-adik kita akan semakin meningkat, dan itu akan kita hasilkan untuk Persikabnya sendiri. Pemilihan Bupati Bandung ini Atep akan maju sebagai bakal calon wakil bupati berpasangan dengan Yena Masum. Atep dan Yena Masum telah mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung diisi dengan nama-nama tenar, mulai dari artis hingga mantan pemain sepak bola. Mereka akan bersaing untuk meraih peruntungan dalam Pilkada 2020. Nama-nama pesohor akan warnai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, Jawa Barat, seperti aktor Sahrul Gunawan resmi mendampingi Dadang Supriyatna. Mereka mendapatkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Demokrat. Berbagai kemungkinan yang akan mendekati kemenangan itu yang kita lakukan. Saya sudah sampai hari ini sih sudah final dengan koalisi dengan PKB Nasdem untuk mengusung Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan. Pasangan Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan juga mendapat dukungan dari 7 partai non-parlemen, yaitu Partai Perindo, PKPI, Partai Hanura, PBB, Partai Berkarya, dan Partai Garuda. Selain Sahrul Gunawan, legenda Persib Bandung Atep maju dalam Pilkada Bandung 2020 bersama Yena Iskandar Maksum. Yena mendapat dukungan penuh dari PDI Perjuangan, sedangkan Atep diusung oleh Partai Amanat Nasional. Koalisi kedua partai telah mendapat persetujuan penuh dari masing-masing DPP. Tentunya ini merupakan bentuk dari konsolidasi partai, di mana selalu PDI Perjuangan mengutamakan gotong royong untuk memenangkan pilkada. Karena kemenangan pilkada ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab calon, tapi juga tanggung jawab partai. Sementara itu, DPC P3 resmi mendukung pasangan Nia Agustina Nasir dan Usman Sayogi dalam Pilkada Kabupaten Bandung. Sedangkan hingga kini Partai Keadilan Sejahtera masih belum menentukan calonnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pendamping Bobi Nasution di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara, Aulia Rahman, ini mulai terjun ke tengah-tengah warga guna mendulang dukungan. Politisi Partai Gerindra itu berjanji memperbaiki sektor pendidikan, kesehatan, dan agama. Relawan pendukung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa di Pilkada Kota Surakarta, Jawa Tengah mendulang dukungan warga dengan berkampanye lingkungan. Relawan Gibran Teguh menggelar lomba memancing yang diikuti warga Surakarta. Lomba memancing berhadiah ini dipilih untuk menghidupkan kesadaran warga mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Di mana dalam program kerja Gibran Teguh tercantum rencana revitalisasi sungai. Mereka meminta bahwa yuk kita bersih-bersih sungai sebenarnya kegiatannya itu. Karena kita melihat bahwa ada kemauan masyarakat juga besar bahwa nanti sungai ini juga bisa direvitalisasi. Sehingga paling tidak memberikan gambaran juga bahwa AMDAL terkait dengan isu-isu lingkungan juga mulai diperhatikan oleh
pemerintah ya, baik yang sekarang ataupun yang akan datang, karena itu Putra Presiden Joko Widodo berpasangan dengan politisi PDI Perjuangan, Teguh Prakosa di Pilkada 2020. Keduanya meraih dukungan resmi dari mayoritas partai politik pemilik kursi di DPRD Kota Surakarta, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PAN, PSI, P3, dan PKB. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, kami mohon maaf karena informasi yang baru saja ditayangkan adalah informasi terkait bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang mengadakan kampanye lingkungan hidup di kota Solo. Kita masih dari informasi terkait calon wali kota Surakarta. Pemirsa, para bakal calon wali kota Surakarta bersaing ketat mengumpulkan suara jelang Pilkada 2020. Sementara Partai Keadilan Sejahtera memutuskan tidak menentukan dukungan pada Pilkada Surakarta mendatang. Berbagai persiapan dilakukan para bakal calon wali kota Surakarta untuk mengumpulkan suara jelang Pilkada akhir tahun 2020. Pasangan Gibran Teguh memperkuat diri dengan sekolah kepartaian dan belusukan bertemu warga. Gibran Teguh optimis memenangkan Pilkada dengan target suara 85%. Hal ini disampaikan Teguh Prakosa, calon wali kota Solo dari PDI Perjuangan. Ini kan hanya sebagian, karena kita untuk menurunkan Mas Gibran pada seluruh jajaran struktur partai di 5 PAC. Nah, dengan kehadiran Mas Gibran, kemudian antusiasme warga, saya kira di atas 85%. Sementara pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo berkonsolidasi dengan masyarakat yang tergabung dalam Tikus Piti Hanoto Baris untuk mempertahankan suara menjelang pendaftaran. Konsolidasi tadi supaya suara-suara yang dukungan itu yang sudah ada sekarang ini kita tingkatkan. Jadi mungkin kita datang kembali dan kita tetap menerapkan sekasur, sedapur, sesumur gitu. Nah, sehingga nanti dari jumlah dukungan yang sudah ada itu sekitar sekarang sudah ada 70-an ribu, kita terapkan sekasur, sedapur, sesumur, kita lipat gandakan sehingga nanti kita memang menargetkan suara 220.000. Sementara Partai Keadilan Sejahtera memastikan abstain pada Pilkada Surakarta 2020. PKS memilih tidak memberikan dukungan karena tidak memiliki cukup kursi, apalagi mayoritas partai telah mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. PD Kota Solo ya itu mereka mengatakan mereka berikhtiar ya untuk menghadirkan calon lain gitu ya, tapi dari semua ikhtiar yang mereka lakukan itu mereka menyimpulkan mereka menginginkan abstain, tidak mengusung salah satu di antara dua yang akan bertarung nanti. Hal ini disampaikan pada Rakornas Pilkada DPP PKS di kantor DPP PKS. PKS sendiri memiliki 5 kursi di DPRD Surakarta. Hal ini masih belum mampu mengusung calon kepala daerah dari partai sendiri karena minimum harus memiliki 9 kursi di DPRD. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pendamping Bobi Nasution di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara, yaitu Aulia Rahman, mulai terjun ke tengah warga guna mendulang dukungan. Politisi Partai Gerindra itu berjanji memperbaiki sektor kesehatan, pendidikan, dan agama. Pendamping Bobi Nasution di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara, Aulia Rahman, mulai mendulang dukungan dengan menemui warga dan relawan. Bakal calon wakil wali kota Medan ini menampung aspirasi untuk membuat perubahan di kota Medan, terutama di bidang pendidikan, agama, dan kesehatan. Pada warga, politisi Partai Gerindra ini berjanji akan membangun kota Medan yang lebih baik. Pertama, saya pengen seluruh warga kota Medan tuh kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Kita akan benahi pendidikan, kita akan benahi tentang agama. 3 pilar bangsa ini yang membangun satu karakter anak bangsa yang baik, yang membangun satu negara yang baik. Apabila berpendidikan,
kesehatan diperhatikan, dan tentang agama dibenarkan. Insya Allah tidak ada perpecahan kita tentang isu-isu agama yang belakangan ini semakin kental supaya masyarakat lebih paham mana yang baik, mana yang buruk. Sebelumnya pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman telah menerima dukungan resmi dari PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar di Pilkada Kota Medan 2020. Keduanya akan bersaing melawan pasangan Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu dukungan untuk lawan Bobi Nasution di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara, Akhyar Nasution, kian bertambah. Sebuah organisasi masyarakat mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi. Kader Pemuda Pancasila 1959 mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka akan bergerak dengan terjun ke masyarakat untuk membantu memenangkan Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi. Menurut pimpinan Ormas, Akhyar Nasution ini memiliki pengalaman yang mumpuni dalam memimpin Kota Medan. Hasil Rakerda DPC Pemuda Pancasila 19 Kota Medan itu sudah memutuskan bahwa kita mendukung Bapak Insinyur Akhyar Nasution untuk menjadi Wali Kota Medan periode 2020-2024. Artinya itu ditegaskan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila 1959 yang ada di Kota Medan wajib untuk memenangkan Bung Akhyar Nasution. Menghadapi Pilkada 2020, Partai Perindo sangat selektif dalam menentukan pasangan calon yang akan didukung untuk maju di Pilkada 2020. Selain survei internal, kiprah calon kepala daerah dalam melayani masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan surat rekomendasi dukungan. Kiprah Partai Perindo di percaturan politik daerah cukup diperhitungkan. Hal ini terbukti dengan banyaknya pasangan calon yang minta dukungan pada perhelatan Pilkada 2020. Di Pilkada Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Perindo memberi dukungan penuh pada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, Amran Sinaga dan Ganda Manurung. Dukungan yang diberikan bukan hanya di atas kertas. Perindo juga berharap pasangan ini mampu membawa perubahan di Simalungun. Terlebih, Amran sebelumnya berpengalaman sebagai wakil bupati Simalungun. Saat ini saya mencalonkan diri menjadi calon Bupati Simalungun dengan membawa 6 program. Program utama adalah infrastruktur. Kita tahu bahwa Kabupaten Simalungun ada 1.830 km yang saat ini 75% sedang dalam keadaan rusak. Tidak hanya di Kabupaten Simalungun, DPP Partai Perindo juga mengeluarkan rekomendasi pada Pilkada Kota Binjai. Rekomendasi diberikan kepada pasangan Juliadi dan Amir Hamzah. Semoga dengan bergabungnya Partai Perindo akan semakin memperkuat kita untuk berjuang demi kemajuan Kota Binjai. Menjelang Pilkada 2020, seluruh kader dan simpatisan Partai Perindo diminta memenangkan pasangan calon yang didukung melalui program-program partai yang dapat mewujudkan Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai wujud syukur atas capaian kinerja, MPR RI memperingati hari ulang tahun ke-75. Dalam momen itu, pemirsa, Ketua MPR RI bersama para ahli menggagas pembentukan Lembaga Internasional Majelis Syuro. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun yang ke-75 di Gedung Nusantara 4 DPR RI Sabtu pagi. Acara yang dihadiri Ketua MPR RI Bambang Susatyo ini merupakan wujud syukur atas capaian kinerja MPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta menjadi momentum refleksi dalam sistem ketatanegaraan untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Ketua MPR RI membuka acara peringatan HUT MPR RI ini secara simbolis memotong tumpeng di atas podium. Dalam momen ini, Ketua MPR RI bersama para pakar menggagas pembentukan Lembaga Internasional Majelis Syuro yang bertujuan mengkaji gagasan peran MPR dalam kiprahnya di dunia internasional. Mempunyai keinginan kuat untuk mengambil peran dalam kancah dunia internasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 kita.
di mana tadi kita gagas tentang berdirinya Majelis Suro sedunia. Sebagai lembaga negara yang strategis ya, yang bisa disumbangkan, dikontribusikan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Saya kira tadi sudah kita dengarkan bersama ya, bahwa ada kegiatan-kegiatan strategis ke depan yang akan memperkaya, melengkapi kontribusi MPR kepada bangsa dan negara. MPR juga akan mencari pandangan tentang rekomendasi tugas dan kewajiban MPR RI sejak periode lalu hingga mengkaji sistem konstitusi sesuai kemajuan zaman. Dari Jakarta, Vena Malinda, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah konser musik digelar di tengah pandemi COVID-19. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Dimanapun ada bayangan